Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Zakaria pasal 8 ayat 8 demikian. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, setelah mengalami proses pembuangan yang cukup panjang selama 70 tahun, bangsa Israel akhirnya seolah-olah tinggal di dalam rasa skeptis dan pesimis. Mereka seolah-olah tidak punya harapan lagi bahwa mereka akan bebas dari pembuangan di Babilonia. Ketika firman Tuhan berkata kepada mereka melalui para nabi bahwa Allah sendiri akan membawa mereka keluar, tapi bagi mereka itu adalah seperti hanya kata-kata yang tidak punya makna. Sebagian dari mereka saja yang mau merespon tentang apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan melalui para nabi. Kalau pada akhirnya ada sebagian orang yang percaya, tapi sekali lagi begitu banyak yang tidak percaya lagi akan kebenaran dari perkataan Tuhan itu. Lalu Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang akan membawa mereka keluar. Artinya Tuhan dengan tangannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, Dia akan menolong umatnya yang sudah mengalami penderitaan. Memang tanpa diduga mereka, seorang raja yang bernama Kores akhirnya digerakkan Tuhan hatinya supaya Dia sendiri yang membebaskan, yang memperbolehkan umat Israel keluar dari pembuangan itu. Sehingga kalau Tuhan berkata kepada mereka bahwa Dia sendiri yang akan membawa mereka keluar, itu adalah satu kebenaran. Itu adalah sesuatu yang pasti karena Tuhan itu sendiri yang berbicara. Gambaran ini adalah juga gambaran dari kehidupan kita. Seringkali dalam pergumulan kita, mungkin kita mengalami sakit penyakit yang sudah lama. Mungkin kita mengalami pergumulan-pergumulan yang seolah-olah tidak kunjung reda di dalam kesulitan yang kita hadapi itu. Lalu ketika firman Tuhan menyapa kita bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan kita, seolah-olah itu bukan sesuatu kekuatan. Seolah-olah itu bukan satu kebenaran. Maka melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya semakin menguatkan hati kita semua, memberi semangat baru bagi kita semua untuk tinggal di dalam kebenaran dari firman Tuhan itu. Bahwa apa yang Tuhan janjikan, sebagaimana Dia katakan bahwa Dia akan menyertai kita sepanjang masa, itu adalah satu kebenaran. Kalau Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan mendapat hidup, itu pun sesuatu kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu dalam segala kesulitan, penderitaan dan persoalan yang sedang kita alami hari ini, marilah kita hanya bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan caranya sendiri, bahkan di luar dari dugaan kita, di luar dari prasangka-prasangka kita, Tuhan mampu menolong dan mengeluarkan kita dari setiap kesulitan itu. Lalu secara khusus hari ini kita diingatkan, jika Tuhan sendiri yang menolong, sama seperti yang dikatakannya, bahwa mereka menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Tuhan sendiri yang mengangkat kita menjadi umatnya. Kita yang tadinya diperhamba oleh dosa, kini kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi harus ada respon sebagai jawaban kita atas kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan itu yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus datang untuk memberi keselamatan kepada kita. Tapi respon dari kita adalah supaya kita hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Kesetiaan butuh perjuangan. Kebenaran untuk selalu hidup di dalam kebenaran itu butuh latihan. Dan itu adalah pekerjaan yang harus terus-menerus kita geluti dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita senantiasa tinggal di dalam kebenaran firman itu, maka itu sendirilah yang akan menguatkan kita untuk hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran dari firman Tuhan itu. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.